memang banyak pengetahuan trivia Ya, yang saya trivia. dapat tuh di Siapa Berani. Yang ya. paling saya ingat ini Om. Apa? Saya tahu cara baca Ronaldinho itu Ronaldinho bukan Ronaldinho. Iya, Itu dari Siapa Berani. Termasuk dulu ibu kota Brazil atau Rio de Janeiro. Janeiro. Itu salah. Harusnya Haineho. Rio de Janeiro. Gue nonton tuh ada satu konten gitu anak muda gitu dia protes dia marah-marah Iya. karena dia bilang yang ngabisin kami ini baby boomer inilah yang merambah hutan ya kan, yang buka lahan untuk sawit, lahan untuk tambang. Di sini dapat duitnya. Nah nanti kami tuh dapat banjirnya, dapat ampasnya dapat gitu. tsunami-nya. Rapper nih, dia insinyur tapi jadi rapper, menang sekarang jadi Perdana Menteri. Oke, ini menarik. Tamu gue seorang, dia dibilang apa milenial, enggak Gen Z lewat gimana sih? Milenial dong. Milenial yang ujung-ujung. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Milenial tuh kan dari 80 berapa? Penting banget karena kita kan ngomongin tentang milenial nih yang mulai belagu, mulai menggugat-gugat, ada yang udah mulai jadi Perdana Menteri. Gen Z, Gen Z milenial lah. Iyalah. Gen Z banyak ikut pergerakan juga sekarang, hebat. Koyo Cabe sudah hadir ke studio. Cabe pedes. Gue tuh kalau ngeliat lu tuh ini milenialnya ini kali perwakilan Thailand. Lo sama Jirayut tuh ada hubungan lo? Enggak ada. Kenal ya? aja, kenal. Jadi gini, saya berpulang dari Nepal tuh. Kemarin saya nggak kepikir tuh, kan saya nyambung tuh Kashmir, Bhutan, Nepal loh terakhir. Wih, hari terakhir mencekam loh, karena terjadi demo lagi, demo. Gue bilang ada apa ini? Iya Pak, kemarin soalnya ini baru saja pemilihan umum. Ya terus yang ada Sharma Oli itu kalah demo gitu dan dia langsung dipenjara. Dan yang menang itu adalah anak muda Nepal, milenial, rapper. Gue bilang lu iya ya. Tiba-tiba polisi banyak di mana-mana karena ada pendukungnya Oli itu nggak terima. Ya Allah, gue bilang kalau gue tahu ini dulu daerah konflik gitu, ya mungkin main gue gitu kesana. Gak main gitu. Gue bilang, tapi jadi menyaksikan langsung kan Om. Iya. Jadi gue bilang bini gue bikin konten dikit gitu nanti mungkin diedit aja. Karena gue di tempat apa tuh. Ada circle square itu, di situ terjadi dulu pusat protes yang menggulingkan Sharma Aulia. Itu di apa komplek parlemen gitu loh. Ya. Berarti kan yang tahun lalu tuh kan Sharma Oli dia di demo, dia turun. Bukan diturunkan. Iya kan diturunkan. Iya. Dia udah. Nah, ketika ada pemilu dia ikut lagi nih kan. Mencoba ikut lagi. Kalah. Melawan partai baru yang dipimpin oleh anak muda umur 34. Iya. Balendra manggilnya Balendra Shah. Ada manggilnya Shah, ada manggilnya Bale. Rapper nih. Dia insinyur tapi jadi rapper, menang sekarang jadi Perdana Menteri. Tapi sebelumnya dia wali kota Kathmandu. 3 tahun. Iya, yang cukup hebat, bikin kabinetnya itu 67% usia di bawah 40, termasuk si Gurung itu, lo kan Gurung tuh ya. Gurung yang pidato itu, jadi kalau namanya Sudan Gurung. Iya, Sudan Gurung. Pidato. Sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi Pak Tito aja lah kalau di sini. Gurung itu DJ juga. DJ. Gurung itu dia emang aktif pergerakan. Dia juga filantropis juga. Emang orang berada di sana. DJ juga. Sekarang jadi menarik nih. Kalau gue tarik mundur, kalau ini kan Thailand banget nih. Agak-agak temennya Jirayut lah gitu. Karena dari Thailand juga sekarang baru saja ada peristiwa politik juga ya, Koy. Pemilu yang tidak direncanakan. Oke. Jadi ini sebenarnya tarikannya agak jauh nih. Jadi kan Thailand itu kan emang secara politik kan selalu gonjang-ganjing terus. Sangat tidak stabil. Iya, dulu banyak kan kudeta ya kan. Dulu aja kan yang kepilih waktu pemilu 2023 itu kan Orange Party, Move Forward Party namanya yang dipimpin. Moving Forward ya. Iya, yang cuman kampanyenya cuman di jalan-jalan doang tuh ya. Pita Limcharenrat namanya. Ketika mereka menang besar, itu padahal partai baru tuh. Tapi emang partai perwakilan anak muda sama milenial Gen Z juga. Banyak suara ke situ, mereka menang. Si Pita ini dia diramalkan akan jadi PM Thailand berikutnya. Tiba-tiba digoyang di situ, dikasusin. Dibilangnya kalau di Thailand itu kalau lo berpolitik nggak boleh punya saham di media apapun, sebesar apapun nggak boleh. Nah itu yang dimasalahin. Pita punya saham di media cuma sekitar 2% apa berapa. Padahal itu tahun entah 2006-2007 dan medianya udah nggak ada. Itu dinaikin, akhirnya Pita dianggapnya nggak pantas jadi PM Thailand, dia diturunin. Yang kepilih dari partai pemenang kedua, Pheu-Thai. Partainya Thaksin dulu. Thaksin Shinawatra. Yang naik akhirnya jadi PM anaknya, Ung Ing Shinawatra.
Sebelumnya namanya Seta Tavisin yang naik. Itu dari partai itu juga. Cuma itu sementara, kayak cuma buat pengalihan aja biar nggak langsung kelihatan kalau si Ung Ing yang akan naik. Yang naik nih. Tapi kayak cuma sekitar 3 bulan diganti Ung Ing. Habis itu kan ribut sama Kamboja kan. Terus rekaman telepon Ung Ing dan Hun Sen. Bocor yang dia atau dibocorin nggak tahu lah. Dibocorin Hun Sen sebenarnya. Udah Hun Sen udah ngaku gue yang bocorin. Iya, jadi dia kan memohon-mohon ke Hun Sen gitu kan. Kayak maunya apa? Ayo kita turutin deh, tapi jangan kayak gini deh gitu. Nah, sama orang Thailand tuh dianggapnya masa PM gak punya harga diri gini. Akhirnya dari situ dia diturunin, naik lagi dari partai pemenang ketiga, namanya Anutin. Anutin itu kalau Om tahu, dia yang melegalkan ganja di Thailand. Jadi dulu dia mantan Menteri Kesehatan. Oke. Dia melegal ganja, dia yang naik. Tapi masalahnya ketika dia naik, parlemen ini kan isinya orang-orang partai Move Forward tadi. Partai Orange itu, yang ngelawan dia semua, gak diganti kan. Jadi dia kayak dibilangnya tuh ngisi pemerintahan kosong. Karena gak ada yang pro sama dia kan. Akhirnya dia minta izin ke raja, parlemen dibubarin. Diadakan pemilihan ulang. Nah ketika pemilihan ulang, survei tuh tetap berpihaknya ke partai Orange ini. Karena gimana kok anak-anak muda yang ini kan. Moving forward. Tiba-tiba yang menang partainya Anutin. Yang dulu di 2023 cuma peringkat 3. Jauh banget. Tiba-tiba mereka yang menang. Terus banyak video-video mereka pakai politik uang lah. Di TPS ditungguin. Pilih ini ya, nanti saya kasih uangnya nih. Mana coba lihat. Udah pilih, oke nih saya kasih uangnya. Banyak video-video gitu bocor. Akhirnya dia menang. Terus akhirnya dari anggota parlemen yang partai Orange, mereka pada protes, dibilangnya ini adalah pemilu terkotor dalam sejarah Thailand. Ya udah akhirnya jadi sekarang nih tetap Anutin yang menang, cuma itu jadi gonjang-ganjing banyak yang nggak terima, terutama anak-anak mudanya ya, karena mereka yakin harusnya kalau ini pemilu adil tetap partai Orange yang menang. Jadi kalau kita tarik mundur nih, tahun 2025 itu menjadi satu peristiwa menarik anak-anak muda ya, anak-anak muda, milenial plus Gen Z. Iya, di seluruh dunia lah bisa dibilang. Kayaknya menggugat orang-orang tua. Iya, benar. Kalau nggak salah mulai dari Filipina nih. Filipina walaupun nggak terlalu besar, abis itu ke Thailand besar banget, dan kemudian Nepal nih, Nepal waktu itu paling besar malah. Paling besar. Orang sampai bakar-bakar rumah mantan PM kalau nggak salah dibakar kan. Bakar. Ada menteri yang diuber di kali, yang dilemparin batu. Ya. Jadi itu gede banget. Mungkin Koi bisa mengungkapkan sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu ya. Jadi itu Nepal, kalau nggak salah September 2025. Anak-anak muda Nepal tuh udah rutin demo anti korupsi. Dari dulu. Dari sejak Royal Massacre gitu ya. Iya. Ya turunnya Raja yang jadi Dipandra. Republik. Habis itu mereka emang udah demo anti korupsi dan mereka emang kenceng di sosmed. Iya. Nah, di tahun lalu itu kan tiba-tiba ada 26 apa 28 sosmed yang diblokir sama pemerintah karena dianggap terlalu banyak protes tentang anti korupsi. Iya, karena banyak ngepost itu sama pemerintah Nepal dianggapnya tidak kooperatif. Dianggapnya tidak kooperatif, akhirnya diblokir semua. Dari situ Gen Z yang tadi biasa cuma berisik di sosmed turun ke jalan semua. Nah di luar anti korupsi itu emang krisis pengangguran di Nepal itu juga parah Om. Wah tinggi. Mereka banyak keluar negeri kan? Iya, disebut dalam sebulan tuh ada 2.000 anak muda yang selalu cabut keluar negeri. Bukan gitu aja. Jadi hasil utamanya gue pikir tourism ya. Enggak juga. Hasil pertama itu remittance. Kiriman uang dari luar, buruh migran di luar negeri yang ngirim ke dalam. Iya benar itu. Ya mungkin dia protes ya. Anak muda gue lihat juga di Butan tuh, mereka rata-rata keluar karena di negerinya sudah tidak memberikan banyak kesempatan mereka untuk bekerja. Iya benar. Terus kalau nggak salah yang bikin milenial Nepal itu marah karena terlalu hedon ya kehidupan anak-anak pejabat itu juga mereka posting di sosmed tangtong mobil mahal gitu kan. Sedangkan yang anak muda yang kaum biasanya kan mereka pada nganggur nyari kerja harus keluar sebulan 2.000 yang keluar. Betul. Ini mereka udah muak di situ. Triggernya emang sosmed itu. Iya. Di bulan September itu kalau nggak salah sosmed itu 26 di ban, turun mereka ke jalan, ternyata pecah di situ. Dan menurut saya brutal. Baik perlakuan petugas keamanan terhadap protester maupun tindakan anak-anak gitu tuh. Menteri diuber, dilempar, dipukul gitu. Nah, jadi ini menarik dan bukan kebetulan nih. Jadi mungkin itu menjadi menginspirasi seluruh dunia. Iya, karena termasuk ke Bangladesh ya. Waktunya juga deket-deket kan. Dan ke Indonesia.
Tapi kalau nggak salah Indonesia tuh duluan deh. Soalnya Indonesia tuh Agustus kan? Kalau nggak 17+8 loh gitu bukan Agustus ya? Agustus ya. Iya. Kalau baru Nepal. Cuma emang jaraknya deketan. Ya tapi kan proses itu kan bukan serta merta. Iya. Bukan September gara-gara gitu. Iya. September itu kan kulminasinya. Benar. Karena kan mereka demo anti korupsi itu udah lama. Udah tahunan. Jadi untung waktu itu Pak Prabowo ya. Saya salut banget langsung bikin statement. Pokoknya berhenti gitu. Jadi ya waktu itu dan bisa berhenti. Iya. Ya, jadi menarik karena pada saat itu juga Mensrea itu tampil di hari itu. Kebayangkan di sininya masih demo di DPR. Masih demo Mensrea itu. Panji Mensrea dari nonton 10.000 dan orang-orang itu membayar. Sementara orang lain tuh pikir gila loh, ke kompleks Senayan aja mikir tuh. Ada tukang ojol baru dilindas gitu-gitu ya. Ada tiba-tiba ada satu pertunjukan di dekat situ penuh gitu dengan bayar tidak murah. Dan emang mau nggak mau tetap harus dilakukan karena kan jualannya udah dari setahun sebelumnya Mensrea itu kan. Atas dasar keamanan coba. Iya. Lu boleh, lu berani nggak gitu? Iya itu. Ternyata ada 10 ribu orang yang tetap datang. 10 tetap datang. Jadi kita harus melihat bahwa memang gerakan-gerakan milenial Gen Z ini di seluruh dunia itu kayaknya mulai dia menggugat tuh ya, menggugat mereka punya suara sendiri tuh, aspirasi sendiri. Iya, benar. Jadi gimana gue? Lo kan kalau gue nih generasi, lo menggugat generasi gue nih sebenarnya. Iya sih. Tapi boomer udah lah ya, boomer turun udah lah ya. Gen X boomer udah lah. Gantian yo. Kalau nama boomer keren. Kita tuh baby boomer. Kesannya baby padahal tua. Makanya dikasih baby itu depannya. Tapi nggak bener, di sini kita berkolaborasi. Gue lagi merayu kita bikin acara, tetap lo jangan sama Felix Yao doang dong. Ustadz izin ya minjem koyo cabe. Om Elwi mah dateng saya aman. Kita main kolaborasi, kalau gue gabung sama Guru Gembul kita bertiga lucu kali ya. Kita dulu pernah loh bertiga dulu. Iya kita pernah kita. Ngomongin apa dulu ya? Oh ini inget Oppenheimer dulu kita. Oppenheimer. Ironis juga tuh kan dia kan. Lu tuh knowledgeable tuh dari mana sih koy? Lu belajar dari mana sih? Lu tuh tukang baca atau apa sih? Baca. Dari SD tuh suka nonton Dunia Dalam Berita dulu. Tapi segmen yang berita luar negeri, yang jam 9.20 baru mulai, segmen terakhir. Siapa berani lu gak nonton? Wah itu. Oh kirain kalau enggak lu. Saya nyari Alia Rohali. Helmi Yahyanya sih. dia bukan nonton gua, dia jujur banget. Dia nonton Alia Rohali. Tapi enggak, itu kan Siapa Berani itu kan dulu pagi kan. Pagi jam 8. Itu saya SD kalau gak salah. Masuk siang. Jadi selalu bisa nonton paginya. Tapi emang banyak pengetahuan trivia yang saya dapat tuh di Siapa Berani. Yang paling saya inget ini Om. Apa? Saya tahu cara baca Ronaldinho itu Ronaldinho bukan Ronaldinho. Itu Siapa Berani. Om yang inget. Om yang ngomong, saya inget banget tuh. Lagi bacain soal ngomongnya Ronaldinho terus dijelasin. Emang ini bacanya Nyo. NH tuh jadinya NY gitu. R-nya baca H. Apa? Yang bener tuh Ronaldinho. R-nya malah Ho-nya. Roberto Carlos. Iya, Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. Saya tuh yang ngasih tahu saya tuh dulu ada pemain Brazil yang main di Persija. Gue lupa nama itu. Legend juga tuh. Dia bilang, Bang Ilmi, itu kalau bahasa Brazil itu nggak begitu. Termasuk dulu ibu kota Brazil atau Rio de Janeiro. Itu salah. Harusnya Janeiro. Bukan. Rio de Janeiro. Oh, J-nya jadi Z ya? Iya. Jadi kalau Rio de Janeiro itu kita baca secara Spanyol. Brazil jajahan Portugis. Portugis ya, Portugis sama Spanyol kan beda. Iya. Jadi kayak pelatih MU yang dulu Special One itu macanya bukan Jose Mourinho, tapi Jose Mourinho. Oh, karena dia Portugis. Iya. Oh iya juga ya. Iya, Jose Mourinho. Ya Rio de Janeiro. Iya. Rio de Janeiro. Roberto Carlos. Lebih ribet lagi ternyata tuh. Nggak sekedar Ronaldinho tuh. Berapa tahun dulu Om? Itu Siapa Berani? 5 tahun di Indosiar, 1 tahun di RCTI, setengah tahun di Antv. Tiap hari itu dulu kan Senin Jumat itu, Apa tiap hari? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kan. Habis itu pernah setengah tahun di MNC TV. Gila loh. Tapi itu membuka wawasan banget situ dan merubah hidup gue. Tiba-tiba karena rumah gue di Bekasi, siaran live-nya di Dan Mogot. Artinya apa? Jam 4, jam 5 gue harus bangun. 5 tahun berturut-turut my body clock udah set. Jadi gue tidur jam berapapun di seluruh dunia, jam 4, jam 5 gue mesti bangun. Sampai sekarang masih sampai gitu? Sekarang. Gila. 5 tahun jam 8 pagi gak pernah telat lagi, live terus loh itu. Udah dia kalau nonton acaranya dia ngomongnya
gitu pantas. Koyo cabe, makanya cabe kayak burung beo lah. Itu nama plesetan aja Om. Dulu pas bikin bingung. Kan namanya Koi kan. Oh, iya. Terus bikin Instagram tuh kalau nggak salah dulu tuh nggak bisa 3 huruf namanya, nggak bisa @koi doang, itu nggak bisa, minimal 5 kalau nggak salah. Terus koi apa ya, terus yang ngejeplesetan koyo cabe lah, orang kan udah tahu koyo cabe kan, cuma ada i di depannya. Kalau benar kita balik lagi ke lo kan sebagai wakil dari milenial gitu. Ini fenomena apa sebenarnya? Apakah mulai fenomena ada semacam gugatan dari anak-anak muda kepada pemimpin-pemimpin yang lebih tua? Kalau saya ngelihat pertama, karena anak muda sekarang, ya, kita tuh lebih gampang menerima informasi. Yes. Ada korupsi di mana kita tahu. Ya. Ada yang videografer Amsal sih tepuk. Iya. Wah, viral kita langsung itu. tahu kan, kita langsung tahu. Jadi gitu. Jadi ketika ada apa ya let's say kezoliman lah, kita tahu numpuk-numpuk sampai akhirnya pasti kalau kita aware, kalau kita peduli akan ada momen di mana kita ngerasa ini nggak bisa nih gue sekedar baca doang, minimal gue harus speak up. Ya, gue harus menyampaikan biar makin banyak yang tahu. Keberanian berekspresi juga menjadi itu. Walaupun kadang-kadang banyak yang nyebelin juga tuh. Ya, iya, taunya dikit ngomongnya banyak gitu. Iya, dari situ kan kalau kita bandingin sama generasi dulu kan nggak gitu kan. Nggak gitu lah. Gitu. Media juga nggak ada. Media juga nggak ada. Koran paling koran harian gitu. Iya, harian, nggak ada yang harian bisa respon langsung. Nah, itu. Paling ngirim surat membaca belum tentu diterima lagi. Nah, itu. Kalau sekarang ya. Dan akhirnya kita juga kan jadi gampang terinspirasi dari negara lain kan. Ya. Di sana ada bikin terbuka kan. Oh, mereka aja bisa, masa kita enggak? Apalagi kalau kita juga ngerasa di sini ngerasa ini elit udah nggak bener nih misalnya gitu. Akhirnya ya terinspirasi dari situ, digabung sama informasi yang terus-menerus masuk. Akhirnya lebih berani anak sekarang. Lebih ekspresif. Karena secara teknologi dimungkinkan. Iya, benar. Zaman dulu nonton TV, lo nggak bisa komen. Ya. Lo nggak bisa komen, lo nonton aja. Itu pun kalau udah lewat nggak bisa rerun, nggak bisa menginisiasi di komen, nggak bisa. Nggak bisa. Udah nonton aja udah. Harus kumpul kalau bikin apa-apa. Betul. Kontak kayak juga kan. Apa paling pager ya? Dulu ya. Pager juga nggak bisa interaktif lagi. Nggak bisa langsung gitu. Karena mereka tuh cuma pengen ditanggapin. Iya, benar. Jadi kalau cuman kita komennya yang normatif aja, gitu loh ya. Jadi nggak ditanggapin. Jadi bapak-bapak yang sekarang jadi pemimpin yang bukan Gen Z, milenial, kita harus paham gini. Dunia itu sudah berubah. Karena banyak yang kepancing tuh kadang. Oh iyalah. Gue aja kadang-kadang kepancing. gitu. Bapak lu siapa sih saudara gitu. Bapaknya Tanto Iyah ya Tanto. Ternyata ponakannya. Gue pernah nih, ini cerita menarik Koy. Gue ketemu dengan satu orang punya media. Gue butuh media yang dia karena anak-anak muda ya. Gue minta waktu tuh 3 bulan baru dikasih. Wow. Temu dong, gue ajak 2 partner gue, satu konglomerat, satunya lagi tuh yang punya galeri lukisan paling top lah di Jakarta. Begitu gue ketemu bertiga, dia ngomong, Om, kalian butuh apa? Gue dipanggil kalian, gue bilang, gue orang baby boomer nih, dipanggil kalian dong lo. Kalian ya gitu. Jadi menurut saya ini yang kadang-kadang nih udah come on lah gitu. Iya. Apalagi kalian gitu. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Selesai. Tapi emang mungkin kurangnya di situ ya. Kurangnya di situ ya. Mungkin mereka lebih berani, lebih ekspresif, lebih jujur. Cuma kadang kurang di tata krama. Etika suka agak kurang. Iya, di situ aja. Jadi kalau ada Gen Z, milenial dengan segala macam kelebihannya gitu, dengan bahasa yang aneh tapi sedikit dirubahlah. Iya. Kalau salaman itu tolong ya berdiri gitu ya. Kalau di kafe itu jangan buka sepatu, ngangkat kaki dong. Aduh, iya benar. Itu masih terjadi. Iya benar lagi. Dan mereka pikir itu nggak apa-apa gitu. Kalau sesama lu sih nggak apa-apa. Kesama orang tua tuh. Iya, paling kurangnya itu. Cuma emang kelihatan sih itu. Kelihatan. Jadi menurut gue ini akan ke depan. Kalau kembali ke topik kita, kenapa terjadi sekarang konflik ya? Konflik antara generasi tua dan generasi muda. Kalau dulu kan konfliknya mungkin cuma di rumah, di perusahaan. Sekarang udah level negara. Ke negara loh. Saya nggak tahu apa lagi nanti akan terjadi di negara lain nih. Oh, di Eropa, Bulgaria juga. Bulgaria loh. Negara Bulgaria tuh Eropa. Kalau nggak salah penyebab utamanya. Ini yang saya baca juga, baca agak selewat. Tolong dikoreksi kalau salah. Awalnya gara-gara atap stasiun runtuh. Terus jadi diselidikin. Ini kayaknya gara-gara korupsi nih bisa gini. Dan setelah terbukti turun semua anak muda. Gila ya. Ngegulingin
pemerintahan. Dan hati-hati ya teman-teman baby boomer ya, di bawah gue dikit boleh lah, Gen X gitu yang sedang memangku jabatan. Sekarang itu kita harus paham tuh tentang anak-anak muda ini. Mereka itu lebih anti korupsi loh. Benar, itu ya. Ya walaupun mungkin karena belum ada kesempatan. Tapi itu emang peluang itu tidak bisa kita tutup sih. Kita nggak tahu manusia kan. Yang jelas lebih sosial. Iya. Benar. Lebih memperhatikan lingkungan. Itu ya. Ke tata tertib, ke lingkungan tuh mereka tuh lebih patuh sebenarnya. Iya. Ke negara juga lebih patuh lah. Iya. Membela negara tuh gila. Apalagi kalau Indonesia lawan Malaysia tuh lihat tuh Gen-Z tuh. Iya. Ngomongnya sampah itu. Kata-kata. Sadis. Jadi bener. Ini yang kita harus paham. Dan gue bilang nih, gue sebagai parent gitu, we make them like that. Kita yang membuat mereka begitu. Nah, tapi kalau Om Helmi nih sebagai orang tua, apakah dulu misalnya ngegedein anak mungkin Gen Z atau milenial gitu? Ada semua. Ada semua kan? Iya. Itu emang udah melihat ini ada potensi di masa depan mereka akan jadi lebih berani, lebih ekspresif, lebih rebel. Mungkin emang dari situ udah kelihatan. Dari situ ya. Jadi kita nggak bisa ngedidik anak gue itu seperti bapak gue ngedidik gue. Itu benar. Itu benar. Kalau di gue tuh kan main pukul lah. Gue dulu pernah ngadu, Pak, aku dipukul oleh kepala sekolah. Kau bikin malu, ditambahin. Pukul lagi. Ya. Sekarang dia duit polisi, Ben. Iya. Kayak ini loh. Kan anak saya Gen Alpha berarti masuknya kan. Dia 2014. Di bawah Z lagi. Udah gak bisa tuh dimarahin gitu. Kita kalau saya tuh ngapa-ngapain ke dia, why-nya harus kuat. Karena dia akan nanya, kenapa? Misalnya segini, gak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa? Kita harus jabarin tuh kenapa dari jawaban anak-anak kecil itu, bocil-bocil tuh yang paling ngeselin. Emang kenapa? Iya. Aduh ya Allah. Kalau kita emang nampak tuh udah nyerah lu tau gak? Iya. Kalau gue udah jelas tuh, Mi, kalau ada tamu jangan keluar-keluar ya, jangan bolak-balik. Itu kita patuh tuh. Iya. Paling inti di belakang orang. Sekarang coba bener. Anak gue itu nomor 2 itu, apa kopinya tamu di batu dia. Waduh, seliweran gitu. Waduh. Ya memang begitu loh. Diapain gitu. Iya. Jadi udah beda. Jadi untuk ngadepin ini ya memang dunia berubah. Iya. Dan kita harus beradaptasi. Yang tua-tua juga mau gak mau harus adaptasi ya. Gue lagi bikin buku namanya Why Our Kids Don't Listen to Us gitu. Bagaimana kenapa anak-anak muda, bocil-bocil itu nggak mau dengerin orang tua lagi. Terutama dalam bisnis. Nggak mau ngelanjutin bisnisnya. Oh ya, itu salah parenting ya, salah komunikasi. Saya lagi buat ya, mungkin bulan ini akan terbit. Betapa pentingnya peralihan ini. Ya, jadi kita good and bad lah. Ya, good and bad lah. Jadi saya pikir sih boleh jadi pemimpin tapi yang boomer atau apa, tapi tolong juga dengarkan aspirasi anak muda nih. Oke, kalau gitu mau penasaran juga nih. Sebagai orang tua, Om Helmi, ngelihat pergerakan-pergerakan Gen Z ini, apakah support atau ini bahaya nih, ini udah berlebihan apa gimana? Saya pikir sih itu kita nggak bisa menepikan itu ya. Masa depan kan punya mereka lah. Benar. Iya dong. Iya. Jadi jangan mikirin kita aja nih. Gue nonton tuh ada satu konten gitu anak muda gitu, dia protes, dia marah-marah karena dia bilang yang ngabisin kami ini baby boomer inilah. Yang merambah hutan, ya kan, yang buka lahan untuk sawit, lahan untuk tambang. Di sini dapat duitnya, nah nanti kami tuh dapat banjirnya, dapat tsunami-nya, dapat tragedinya. Bukan ampas doang, tragedinya. Seperti gue lihat waktu kasusnya peristiwa yang di Sumbagut ya, Sumatera Barat, Aceh gitu. Wah, dia marah banget. Enak aja nih orang-orang tua. Wah, gue sebagai orang tua, iya juga ya. Jadi kita tuh kan mestinya mewariskan sesuatu gitu. Sesuatu ilmu kayak values kayak mewariskan perusahaan enggak ini loh. Kita mewariskan persoalan untuk mereka. Iya. Nah, kalau menurut saya salah satu yang kurang sekarang adalah jembatan-jembatan kayak Om Helmi ini yang dari anak muda ke orang tuanya itu masih kurang. Jadi lebih sering mereka gontok-gontokan, nggak ada yang jadi jembatannya untuk menyampaikan ini maunya anak muda tuh gini loh. Orang tua tuh takutnya gini loh, atau ya itu. Ya sama-sama mengkoreksi lah Koy. Bukan berarti orang tua pasti betul. Iya, kalau itu ya gitu. Temen gue seumur gue kalau kita nyebut ini BTS aja dikira tower tuh.
Oh kalau umuran saya disangka behind the scene. Iya. Itu lu udah kreatif ya. Kalau milenial behind the scene tuh. Padahal udah ada BTS yang lain. BTS yang lain. Iya, benar. Wah, Indonesia nanti BTS akan disambut ARMY. Wih, gara-gara korupsi itu ya. Makanya tentara turun gitu. Udah kayak jambung. BTS nanti di GBK ngapain? Ada BTS di GBK. Emang perlu gitu. Jadi menurut gue intinya komunikasi, Koy. Benar itu sih. Itu sih. Gitu. Anak muda juga gue bilang, terutama Gen Z ya. Gen Z itu gue pikir kan selalu dibilangkan apa strawberry generation. Iya. Lembek gitu. Tapi kan kita bikin dia lembek. Iya, pola asuh lah. Dia dilarang gurunya merokok, gurunya diaduin gitu. Lo gimana coba? Iya, kita bikin dia lembek. Jadi menurut saya sih tinggal bagaimana komunikasi, ya mencari tahu lah. Karena dunia udah berubah lah, udah nggak bisa. Dulu nggak ada medsos. Dulu nggak ada. Sekarang info kan hitungan detik langsung. Iya langsung. Apalagi ada ini ya macam-macam tuh. Dulu kan ada detik.com, ada Twitter, ada X sekarang. Nah tapi kalau saya ngelihat juga kesiapan bermedsos orang kita tuh sangat kurang. Ya, itu harus diedukasi lah. Itu edukasi juga susah. Nah aku setuju tuh kemarin akhirnya kan Bu Muti Hafid kan tidak melarang. 16 tahun kan. 16 tahun itu saya tuh ngomong sebagai ketua asosiasi gitu, kreator konten dari dulu tuh. Karena Australia aja udah ngelarang tuh. Australia negara pertama yang melarang itu yang 16 tahun ke bawah tidak boleh bermedsos. Itulah Australia. Australia itu tegas gitu. Kalau ternyata ada anak di bawah 16 tahun bermedsos, yang kena adalah pemilik platform. Benar. Nah gua gak tahu nih pelaksanaan di Indonesia itu, saya belum ngeliat tuh. Gak tahu Koy. Yang larangan itu penerapannya seperti apa? Sebenarnya ada salah satu platform yang sempat konsultasi sama saya masalah ini. Karena mereka ngerasa ini kan medsos yang dilarang. Kita bukan medsos. Kita cuma penyedia video, dibilangnya. Kan sebenarnya kan salah satu yang dikhawatirkan dari anak 16 tahun main medsos itu adalah predator salah satunya kan. Iya, seks predator. Nah terus mereka, kita nggak ada DM, platform kita nggak ada DM. Cuma bisa komen tuh, bisa dilihat orang, dan komennya pun bukan yang bisa komen-komenan yang panjang gitu kan. Ya tapi kan kalau mereka video itu kadang-kadang kontennya kan ada masalah seks ya. Masalah bullying, ada masalah. Itu ya. Ya. Cuma mereka waktu itu protesnya di situ. Terus ya mungkin emang harus ngobrol sama pihak pemerintahnya kan, karena mungkin buat pemerintah semuanya dipukul rata medsos. Saya pikir kalau Messenger sih masih boleh lah ya, untuk ngontrol anak kita. Nak, kamu di mana nak? Iya kayak WhatsApp. Ya gitu WhatsApp kan. Itu masih boleh. Itu masih boleh. Yang nggak boleh selama di bawah kontrol kita. Yang nggak boleh itu sebenarnya ya yang bisa DM, bisa kontak langsung. Ya. Kayak misalnya Roblox pun sekarang yang buat itu kan udah ada scan mukanya kan. Kalau muka kita terbaca di bawah lupa 16 atau 18, kita bisa main tapi tidak bisa chat. Roblox internasional udah begitu. Saya belum, mungkin kealpaan saya ya. Saya nggak tahu tuh apa aplikasi dari aturan itu. Kalau nggak salah sudah berlaku ya bulan April ya. Pelan-pelan sih. Dimulai April, kalau nggak salah tuh udah mulai kayak kemarin lihat di TikTok, waktu itu buka TikTok udah disuruh foto KTP. Pencarian identitas. Jadi udah berkala pelan-pelan. Kalau TikTok kan kalau dibiarin kan bahaya banget tuh. Tapi itu paling bahaya sih. Itu good and bad lah ya. Selalu dua sisi mata uang ya. Sama lah kita kita bisa untuk masak, bisa untuk ngebakar juga gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan gitu. Tapi saya sepakat. Cina juga udah mulai, China itu sangat ketat juga tuh. Oh iya. China itu malah konten kreator itu harus punya sertifikat. Iya, sekarang kan mereka benar-benar yang kalau lu ngomongin ini, ya lu harus kalau ngomong tentang kesehatan lu di bidang itu jangan asal ngomong. Iya. Kalau ngomong agama lu harus punya sertifikatnya, masalah hukum, masalah pendidikan, masalah finance, investasi. Jangan ujung-ujungnya investasi abal-abal. Ya karena kan banyak yang kejebak influencer modal gede ngomong ini bener nih ikutan investasi, tahu bodong, tahu jebol ya. Iya. Ya, jadi menurut saya sih ya kita berharap lah ya. Kita sebagai bangsa juga belajar lah. Iya. Kemarin kita hampir kejadian tuh. Untung cepat reda tuh. Karena ternyata ada yang nunggangin juga kan. Iya, itu ngerinya tuh yang kemarin tuh pemainnya kayak banyak gitu kan. Iyalah. Ini arahnya kemana? Arahnya kemana gitu. Jangan-jangan ada yang bermain juga tuh. Iya. Dan gue percaya ada yang bermain tuh, ada yang manfaatin. Banyak orang gak happy Indonesia tuh maju. Ya, jadi sementara contohnya banyak banget dan itu diungkapkan dalam sosial media tuh. Itu yang bahaya. Jadi sosial media nih
Itu saya kan orang TV. Iya. Ya TV itu dulu itu saya bilang a magic cube. Ya tabung yang ajaib. Ajaib. Ya. Yang bisa memberikan inspirasi. Tapi kalau kita bicara inspirasi ada dua, inspirasi baik, buruk, atau yang buruk. Iya. Kadang-kadang yang buruk lebih gampang ditiru. Ada apa tiba-tiba begal di mana-mana. Ada apa sekarang banyak sekali kasus mutilasi. Ya kan, kasus selingkuh. Iya. Dengan menantu, dengan mertua. Itu mungkin inspirasinya, oh iya ya, gak ada duit ngebegal aja kita. Ngerti gak lu? Iya, ngerti. Makanya saya dulu waktu jadi Duta TVRI, no hot news. Berita-berita gitu tuh menurut gue sih unfaedah lah ya. Iya, berita-berita gitu tuh kayak berita kriminal maksudnya kan. Iya, ngapain? Enggak lah. Wah, itu sama kayak yang dibilang dosen saya dulu. Saya tuh kuliah broadcast. Oh iya, oke terus. Iya, dia tuh sangat tidak setuju program-program kriminal kayak apa sih dulu? Hard news lah. Buser yang hard news gitu ditayangkan siang-siang. Karena ngasih contoh tuh. Karena satu ngasih contoh, yang kedua katanya ini bikin kita malah jadi takut, kita jadi kalah sama penjahatnya. Gara-gara nonton berita kriminal, orang dirampok di taksi, kita jadi takut naik taksi, jadi gitu. Aduh, sama tuh omongannya juga dia nggak setuju. Minimal ya nggak usah dihilangin deh, tapi ditaruhnya tengah malam, tayangnya harus jam 12 malam ke atas. Oke juga bilang gitu sama tuh. Karena dulu itu tuh mayat ngambang aja boleh loh. Iya. Dulu mayat ngambang apa gitu, darah, janganlah gitu. Nah menariknya berita-berita Thailand masih gitu tuh. Masih gitu ya? Walaupun kadang disensor ya. Iya. Coba masih gitu. Itu memberi contoh loh, memberi ide loh bagi orang. Nah masalahnya kan sekarang ketika di medianya udah aturan udah jelas, di sosmed dia upload makanya kepala utuhnya kepala. Iya, makanya sosmed juga saya setuju ditertipin. Makanya para APH kita nih, Komdiji, polisi gitu harus aktif banget tuh. Kalau enggak kita ngelindungin sebuah masa depan anak-anak. Iya. Kalau mereka terpapar itu ngeri sih. Saya handphone itu gila ya. Anak bayi umur 2 tahun dikasih handphone nangis diem loh. Iya. Banyak tuh. Wah, dikasih apa? Udah ya diem gitu. Dulu kita orang tua tuh harus effort loh kalau dia nangis tuh. Ayo mau main apa ditemenin. Sekarang enggak. Nih. Gila. Iya sih. Puterin Baby Shark udahlah. Lo tau video yang paling banyak ditonton? Baby Shark. Miliar. Iya. Bukan Koyo Cabe yang hebat, bukan Helmia ya, bukan. Kita Baby Shark. Gue nonton lu sekali udah cukup dong. Udah. Iya kan, nggak mungkin itu. Lo Baby Shark ada bayi yang nonton sehari bisa 10 kali tuh. Tiap kali dia nangis puterin. Dan nyebelinnya itu bocah kan nonton tidak dalam keadaan sadar tuh. Mereka kan nggak yang, Baby Shark keren banget nih nada-nadanya nih. Enggak, diem aja. Kalau Indonesia yang nonton 3 miliar tuh itu kali ya. Kan Nunu. Dengan ini abang tukang bakso. Iya. Ya nonton 5 miliar tuh 3 miliar tuh. Kanunu tuh yang ini kan dulu ada nama program Joshua. di TV juga iya, kan. Iya gue yang buat Joshua. Iya benar. Yang bikin ya? Iya. Oh ya Kanunu. Itu karya gue pertama setelah gue keluar dari Ani Sumadi tuh. Kuis Joshua. Iya. Kanunu gitu. Gila itu. Lama banget itu gila. Zaman dulu banget. Kanunu. Oke, jadi gitu. Jadi sekali lagi semoga kita belajar ya. Komunikasi itu tidak gampang. Amin. Bagaimana kita komunikasi antar generasi nih. Ada gapnya tuh. Gapnya jauh banget nih. Lu umur lu baru sih? Sekarang 37. Oh iya, gue 63 agak kebalik lah. Iya. Tahun ini tahun istimewa gue Koy. Gue lahir 63 6 Maret. Tahun 63. Usia gue 63. Itu gak kelihatan Q. Kelihatan 62 ya? Enggak, 61,5 lah. 61,5. No, kayak masih 50-an loh. Apa? Masih 50-an. Galah. Tua kita. Relax aja, relax. Oh iya. Gak usah berkonflik. Jalan-jalan, lihat dunia. Gak ganggu orang, ya kan? Iya. Menginspirasi aja. Kelihatan 50 kelihatannya. Iya. Dapat program, amin. Amin gitu. Kita bikin, setuju gak gue bikin program sama dia kayak gitu, kita ngomong, gue tuh kepengen banget bikin acara namanya Generation Gap. Gap. Bagaimana kita memandang satu dari perspektif yang berbeda. Bagus tuh. Ya, bagus. jadi lo milenial, gue baby boomer. Nanti Gen X-nya guru gembul kali ya. Nanti biar kita ini ada di situ.
bertiga atau apalah gitu, lucu. Dia tuh mau gitu. Mau mulu Kang Guru mah. Mau mulu dia pasti kalau diajak. Jadi menurut saya sih tiba saatnya kita untuk memberikan masukan, memberikan insight gitu kepada terutama anak muda lah ya. Iya anak muda. Benar. Sama orang tua lu agak hormatin ya. Gue bilang itu selalu mana anak muda. Lu belum tentu jadi tua kayak gue loh. Oh itu kata-kata andalan orang tua tuh. Kalau lagi diledekin tuh. Lu belum tentu bisa jadi orang tua yang bahagia kayak gue. Ya, tapi gue pernah jadi muda kayak lu tuh. Ya, jadi iya tuh. Sekarang umur 30 gitu. Banyak kena stroke gitu, 40 lewat. 30 penyakitnya udah kayak penyakit 40 akhir. Iya. Ada umur 40 udah lewat. Dia barusan temen bini gue. Masih muda banget ke kantor itu. Umur 40-an gitu. Jantung lewat lifestyle gitu. Sih itu sih lifestyle. Makanan kan lifestyle, ultra proses semua makanan, sekarang kita. Apa mental illness gitu, overthinking gitu penyakit itu. Overthinking itu. Oh, jadi kalau overthinking itu lo pikirkan yang baik-baik, jangan yang dari khawatirnya. Benar. Itu lo ya. Benar. Jadi jangan, waduh gimana kalau nggak jadi, gimana kalau nggak, pikirkan kalau sukses, kalau sukses gue kaya nih, kalau sukses gue bisa beli Ferrari. Sama itu overthinking tapi yang positif tuh. Kalau saya suka bilang misalnya ada teman overthinking lagi curhat. Kebanyakan mereka yang curhat tuh mikirin masalahnya ketika overthinking. Iya. Gak usah mikirin masalahnya, pikirin solusinya udah. Lu mikirin masalahnya juga gak jadi kelar kan? Jadi kelar, malah bikin gak kelar. Iya benar. Kalau lu gak yakin, jadi gak jadi. Makin masalah kan makin, ini gak mungkin kelar. Kayaknya gue gak bisa. Gue udah bilang, jangan pernah menghina diri lu sendiri. Iya. Karena badan itu kan bisa disugesti. Benar. Kayaknya besok gue sembuh udah sakit. Coba lo, kadang gak bikin PR, gak mau sekolah. Kayaknya gue sakit besok, sakit bener. Sakit bener. So, gitu aja. Kayaknya menarik kita ngomong kayak gitu ya. menarik bisa. Anak Gen Z juga harus banyak harus dapat apa ya? Insight juga lah, tips-tips juga. Keren. Oke Koy, terima kasih banget. Semoga ini banyak ditonton. Jadi mari kita sama-sama baik anak-anak muda belajar bagaimana menghormatin orang yang lebih tua. Ya gimana pun kan saya udah bilang, saya kemarin bikin konten cukup lumayan loh. Saya bilang, udahlah walaupun bapakmu kayak apa, percayalah hanya bapakmu orang laki-laki yang lu sukses kayak apapun tidak akan pernah dia cemburu. Iya sih. Iya kalau teman bisa kurang ajar, dia lebih sukses kayak itu. Bener. Dan hanya ibumu orang yang akan mencintaimu tanpa syarat. Lu brengsek kayak lu pernah nipu orang kayak ya lu sakit kayak dia rawat, udah 2 itu aja. Yang lain nomor sekian. Ya emang generasi kita kan cenderung lebih pintar mungkin. Cuma kalau mau minterin orang tua tahan diri juga lah. Iya. Walat lu. Takut juga ya ada itunya juga lah. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye. Thank you Koy. Thank you Om.